work from home, worship from home. Gimana pengalaman Anda ini selama sudah hampir 1,5 bulan itu ya, work from home, worship from home, eh, study, kerja dari rumah, belajar dari rumah, penyembahan dari rumah. Rumah kalian semua aman-aman semuanya? Yeah, no problem. Praise the Lord. Oke, yang jauh dulu ya, Koden. How do you feel work from home? I know Koden ini paling seneng, bentar, Koden, Koden ini paling seneng, kelihatannya dulu-dulu nggak betah kalau di rumah, kalau dia adalah one of the kind that love a mission, betul nggak teman-teman? How do you feel, Pastor Dan? Well, it's a different, beda banget ya. Tahun lalu saya hitung 151 hari saya nggak ada di rumah. Wow. 5 bulan. Tahun ini udah semua trip di cancel, East Africa Summer Mission cancel, Indonesian Summer Mission cancel, trip ke Nepal cancel, semuanya wow. Tapi saya menemukan sesuatu. Enak juga ya di rumah ya. Saya belum pernah ngalamin begini. Tiba-tiba saya menyadari, ini kok nggak stres sama sekali ya, nggak ada pikiran. Karena saya baru sadar sekarang, biasanya tuh saya selalu pasti lagi mikirin, ini my next trip is in 2 weeks, apa yang belum beres, apa yang saya harus lakukan di sana, kontak dengan pendeta-pendeta di sana untuk ngatur semuanya. Ini sekarang kok kayaknya santai banget ya, enak banget ya. Jadi penuh damai sejahtera, nggak ada pikiran gitu ya. Menikmati sekali saat-saat berada di rumah. I really enjoy this change. Wow, amazing. Pastor Ray gimana, Pastor Ray? Work from home, Surabaya gimana, Pastor Ray? Work from home. Ya, kita baru work from home actually baru 1 bulan ya, setelah tanggal 16 waktu diumumkan, dan I think kita udah mulai bisa adjust. Ternyata tapi work from home enak, tapi juga sebenarnya tambah sibuk kalau kita ngerjain, karena banyak hal yang masih belum biasa. Jadi tambah sibuk. Meeting itu bisa dari pagi sampai malam, walaupun kadang ada jam-jam tertentu. Tapi untuk adjusting to this new normal, bagaimana untuk memastikan bahwa setiap orang bisa mendengar firman Tuhan melalui online, itu sesuatu yang baru, walaupun kita selama ini udah sering yang namanya live streaming, tapi untuk mendapatkan digital engagement is the whole new game. Bagaimana caranya tahu mereka itu bisa engage? Biasanya kan kalau kita khotbah ada amin, amin semua jawab. Tapi ini kayaknya kita khotbah itu sama kamera gitu ya, kita nggak tahu. Dan untuk mendapatkan engagement itu memang perlu waktu untuk kita belajar semua. Kemudian yang tadinya di panggung biasa, nanti PW-nya dan lain sebagainya, gimana nyanyi bisa clear, nggak fales, dan lain sebagainya. Itu ternyata meeting kayak gitu, ternyata susah juga ya. Yang tadinya saya nggak pernah ikut tahu beres, tiba-tiba harus mikirkan gitu ya, lihat. Dan kemudian yang paling penting adalah gimana menghidupi seperti jemaat mula-mula. Kita semua tahu teorinya, Kisah Rasul 2, 41-47. Tapi untuk jemaat, bayangin ada jemaat yang masih mungkin belum terbiasa dengan smartphone, bagaimana cara mereka bisa iCare dan lain sebagainya. Jadi untuk mendapatkan 80% iCare sudah bisa online itu sesuatu banget sih, butuh waktu 2-3 minggu gitu ya. Jadi untuk memastikan, terutama juga satelit, bagaimana mereka bisa lakukan digital engagement, itu is the whole new game buat kita. Tapi sekarang kita udah mulai adjust, dan I think kita mulai enjoy lah, kita menikmati ini sebagai new normal, Mas Jimmy. So, wow, work from home, alignment, adjustment, oke, luar biasa. Pastor Budi gimana, Semarang, work from home? Well, ini pas 1 bulan hari ini kita work from home and also worship from home. Kalau kami sendiri semua baik, sehat, puji Tuhan. Busy seperti Pastor Ray tadi, kayaknya lebih sibuk karena dulu kalau di kantor cuma perintah-perintah, kalau sekarang harus kerja sendiri. Bosen juga, ya kan? Bosen juga di rumah terus gitu. Tapi ya kita adjusting lah semuanya. Tapi ya puji Tuhan, kita punya volunteer yang begitu dedicated dan semangatnya tinggi, dan itu juga memberi semangat buat kita semuanya bahwa gereja harus jalan terus.
discipleship juga harus jalan terus, Mas Jimmy. Awesome. Wah, luar biasa ya. Pastor Semi ini sebagai Chief Operation daripada IFGF Global orang kedua yang suka jalan-jalan selain Koden adalah Kosem itu ya. Gimana Kosem, Pastor Semi untuk work from home? Work from home yang saya enjoy adalah saya bisa pakai celana pendek, meeting dengan siapapun saya pakai celana pendek, dan gak ada yang tahu di bawah ini saya pakai apa. Oke. Yang saya enjoy. Turunin dong kameranya. So, dan pada ada waktu antar meeting kita bisa banyak hal bisa kita lakukan karena di rumah saya udah nanam tomat, bok choy, cai sim, saya udah tanam banyak hal. Dia belajar menanam karena memang saya hobinya menanam sesuatu yang bisa nantinya berguna. Wow. Amin. Gitu, Pastor. Amin. Ya. Untuk jemaat yang nggak tahu, kami dalam IFGF Leadership ini jangan bayangkan seperti rapat anggota DPR ya. Our life has been walking together. Kita telah hidup bersama-sama lebih daripada 25 years. Nah, mungkin teman-teman bisa give us some insight. Work from home, situasi COVID ini pasti mengubah tatanan kehidupan kita semuanya lah. Agama apapun juga akan mengalami perubahan demi perubahan ya. Nah, mungkin bisa memberikan insight kalau kita bicara ministry, let's say pelayanan. What is the new insight atau beberapa tips yang mungkin Pastor Budi bisa share sedikit? Ya, Pastor Jimmy, saya kira kalau kita gereja IFGF, kita sudah punya resource yang luar biasa, yaitu discipleship ya. Sejak kita mencanangkan connect with God and make disciples, lalu kita betul-betul fokus kepada discipleship, saya kira itu sesuatu yang kita perlu bersyukur karena kita punya resource yang cukup baik menghadapi krisis seperti ini. Coba kita bayangkan kalau kita nggak punya discipleship, kita nggak punya iCare, kita nggak punya orang-orang yang diperlengkapi untuk bisa melayani, ya, maka kita semuanya akan sangat panik dan gereja bisa tiba-tiba setelah tidak ada kebaktian, gereja bisa hilang. Nah, saya kira kita mengucap syukur dan itu menjadi sesuatu modal yang hari-hari ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan harus kita capitalize ya, kita manfaatkan betul-betul. Dan buat saya sendiri, kita diingatkan tentang 1 Petrus 2 ayat 9, imamat rajani, ya, sesuatu yang satu masa pernah menjadi pembicaraan kita dalam khotbah-khotbah kita, tapi kemudian sekian lama seolah-olah ayat itu menghilang. Tapi hari-hari ini ayat itu berbicara kembali, memanggil kita semuanya untuk membangun suatu imamat rajani. Dan saya percaya gereja harus dimulai dari rumah. Dan kita mengucap syukur juga IFGF sejak lama sekali kita betul-betul fokus, kita betul-betul menanam dalam family demi family, dan itu saya kira buahnya juga sekarang kita bisa lihat ya, keluarga demi keluarga bisa menjadi gereja di rumah mereka masing-masing ya. Dan saya kira ini memanggil kita, mengingatkan pada kita lah bahwa gereja itu dimulai dari rumah, dan setiap ayah, setiap suami, setiap dedi harus menjadi imam ya, bukan cuma menjadi bos, bukan cuma jadi leader, tapi jadi imam di rumah mereka masing-masing. Wow, luar biasa. Untuk jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, khususnya untuk teman-teman di IFGF, the ministry, Tuhan akan melakukan perubahan demi perubahan. Thanks God, selama beberapa tahun ini kita diajar untuk always connect with God, make disciple. Hidup kita harus menjadi murid dan memuridkan orang lain. Lalu tadi Pak Budi menceritakan bagaimana setiap rumah tangga kita, para suami menjadi imam. Ya kan? Kisah para Rasul, 1 Petrus 2, imamat rajani. Kita nggak bergantung kepada satu orang. Ibrani juga mengatakan bahwa kita telah mendapatkan full access, sehingga kita bisa datang kepada Bapa di surga dengan segala apa adanya. Lalu the ministry harus bergerak di mana seluruh tubuh boleh bergerak bersama-sama. Tidak bergantung pendeta 1-2 orang, tapi the whole body of Christ working together. So be planted, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita menyadari setiap kita dipanggil menjadi imam dan juga berfungsi
apapun kapasitas kita. Kalau bicara dalam family nih, teman-teman ya, sudah pasti kemarin kita baca statistik di Wuhan sendiri setelah COVID justru perceraian naik gitu ya. Ini banyak keluarga demi keluarga, kalau rumahnya nggak jadi surga tapi turn into hell, teriakan anak-anak, bisnis down, itu mungkin jadi masalah. Mungkin siapa ya, Pastor Ray mungkin bisa share bagaimana bisa menguatkan keluarga demi keluarga dalam suasana COVID-19 ini. What God inspire us, what God inspire you, Pastor Ray, yang you bisa bagikan kepada seluruh jemaat yang melihat program IFJF Jakarta saat ini. Ya, thank you, Pastor Ray. Pastor Jimmy, thank you. Saya lihat kalau kita melihat kejadian di Wuhan, kenaikan tingkat perceraian malah naik 40%. Justru saat ini buat saya adalah kesempatan besar untuk gereja bisa empower setiap rumah tangga yang ada. Jadi saya bayangkan gitu ya, tadi kita senang melihat Pastor Denny yang tahun lalu 151 hari nggak bersama dengan keluarga, tapi begitu masuk dalam rumah tangga kembali, tahun ini harus di lockdown di dalam rumah tangga itu masih bisa happy, masih bisa enjoy. Tapi bayangkan, ada banyak orang yang married single, kelihatannya rukun dari luar, dari Instagramnya kelihatannya mesra dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya adalah suami punya kegiatan sendiri, istri punya kegiatan sendiri. Pernah ya lihat kayak gitu? Jadi nggak terbiasa. Makanya kalau kita kenal itu ya Pak Jimmy, namanya kan itu belokan tajam ya. Biasanya ketika bubul setelah punya anak pertama, kemudian itu belokan tajam pertama, suami nggak tahu gimana cara handle istri. Ada beberapa belokan tajam dan seringkali kita dengar yang istilah emptiness, dan kita senang kita ini di FGF ini intra-generation, kita bisa belajar dari semua generasi, baik pengalaman-pengalaman, dan kita itu sharing openly. Saya belajar dari Pastor Jimmy, Pastor Denny, Pastor Sammy, Pastor Budi, dan lain sebagainya. Dan banyak orang nggak bisa sukses juga di luar sana dalam menghadapi emptiness. Ketika anak-anak sudah keluar sekolah di luar negeri atau di luar kota, mereka akhirnya nggak tahu, ini suami yang saya nikahin kok jadi orang yang berbeda, istri yang saya nikahin kok jadi orang yang berbeda. Padahal yang salah adalah selama punya anak selalu fokus bicara tentang anak, mulai dari kecil sampai gede pembicaranya topiknya tentang anak, nggak pernah enjoy lagi berdua. Nah, masalahnya dengan kejadian COVID-19 ini, masalah antara suami istri, mereka merasa di lockdown, merasa kok tinggal berdua lagi sama anak lagi. Jadi kadang-kadang bagi suami, dia untuk self-actualization-nya, dia harus bekerja di luar, dan itu dianggap produktif. Kalau kita mungkin hamba Tuhan, kalau kita punya jadwal pelayanan yang banyak, kita punya kegiatan di luar yang banyak, itu fruitful. Sehingga akibatnya kita merasa kalau di rumah ketemu istri lagi, selama 14 hari, 1 bulan, 1,5 bulan, mulai yang real kerikil-kerikil tajamnya itu mulai keluar semua. Makanya banyak keluarga frustasi, karena nggak tahu lagi harus ngomong apa sama istrinya. Itu yang pertama yang kita lihat. Yang kedua juga antara orang tua dan anak. Puji Tuhan selama ini saya pernah mengalami anak-anak saya waktu kecil SD kita homeschooling, tapi sekarang hampir semua homeschooling, dan kita bisa melihat frustasinya orang tua yang nggak biasa ngajar anak sendiri, rasanya kok thank God ya kalau kita di nyekolahkan anak itu paling nggak 5-6 jam buat kita relax, bisa aerobik buat ibu-ibu, buat bisa arisan. Tapi sekarang benar-benar harus ngajar dari jam 9 sampai jam 3. Dan seringkali frustasi, dan anaknya juga frustasi. Kok rasanya guru saya lebih baik ya dari orang tua saya, aku kangen sama guruku. Kelihatannya oke, tapi sebenarnya kan menyedihkan. Jadi ini kesempatan buat gereja memberikan teaching, bisa memberikan keteladanan itu, di mana kita akan hadapi ini semua sama-sama. Praise God, gereja kita fokus in discipleship, jadi make disciples in the family, become really real. Ini kesempatan yang luar biasa, jadi kita nggak disibukkan dengan kegiatan di luar, tapi semuanya kita menjadi gereja, dimanapun Anda berada, termasuk di rumah tangga masing-masing. Ya, thank you Pastor Ray. Wow, the bottom line is relationship ya, hubungan yang Tuhan mau pulihkan. Mungkin yang selama ini jarang di rumah karena sibuk kerja, pelayanan, sekarang dikembalikan. Bagaimana tadi suami bisa nganterin istri kalau beli barang atau harus do something itu ya.
relationship dan istri-istri mungkin merasa letih, nyiapin makanan, ngajarin anak-anak, dan juga ngajari suaminya, ya kan? Jadi bless every mothers, every wife, dimanapun Anda berada. So family is the center yang Tuhan ingin pulihkan sih dalam setiap kehidupan kita. You know teman-teman, pelayanan akan mengalami perubahan demi perubahan ya. Lalu keluarga kita juga Tuhan mau untuk kita mulai take a look, untuk kita melihat bagaimana rumah tangga kita. Saya selalu katakan bahwa rumah tangga adalah the highest platform. Your marriage, your family is the highest platform in whatever you do. Nggak ada artinya sih guys, kita sukses dalam segala hal, tapi di rumah kita tidak diakui, bahkan dijauhi, bahkan disesali. So turn your heart toward home. Dan saya kira nggak sekedar pelayanan, nggak sekedar keluarga, tapi so many businesses. Saya sendiri mengalami 2020 tema gereja IFJF Greater Blessing. Wow, so excited. Masuk 2020, kitab Yakobus, berkat-berkat yang Tuhan sediakan sih untuk kita pasal 1 dan seterusnya sampai pasal 5. Tapi baru quarter ke-1, everything just shrink. So many people ask me, saya sendiri harus menutup 7 perusahaan saya yang saya harus close down. Orang tanya, what are you going to do? Saya katakan, I don't know. Tapi ya, we just wait upon the Lord. Itu. So, Pastor Semi, give us some insight. Itu ya, Pastor Semi ini selain sebagai pelayan Tuhan full time, tapi di baliknya dia juga banyak bisnis saya dengar itu ya, walaupun dia nggak banyak ngomong itu ya. Gangtonya jalan terus itu ya. Give us some insight, Pastor Semi. Give us some insight to business people dimanapun mereka berada, please. Ya, saya rasa hari ini banyak sekali yang terkena, hampir semua sektor kan terkena ya, banyak yang harus dirumahkan dan sebagainya. Tapi kita ngucap syukur ya karena Tuhan kasih manusia itu ingenuity. Jadi dalam setiap krisis akan menerbitkan champion-champion yang baru. Dan nantinya ke depannya akan muncul begitu banyak hal yang baik. Dan saya senang kita di sini melihat Indonesia khususnya itu kan entrepreneurialnya tinggi sekali ya. Dan saya melihat bahkan di tengah ini semuanya teman-teman yang garment langsung shift semuanya, bikin masker, bikin APD dan sebagainya. Sebagian untuk charity, tetapi mereka punya satu, saya rasa it's honor and integrity. Mereka nggak mau pecat dia punya pegawai, tapi mesin jahit disuruh bawa pulang dan kemudian suruh menjahit masker dan APD dan sebagainya. It's noble. Bahkan sekarang ini pengusaha-pengusaha Kristen harus membuktikan diri bahwa mereka beda dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Justru di sini kita mau membuktikan bahwa di tengah ini semuanya ada distribution of wealth yang bukan gaya socialism, bukan gaya komunisme, tapi based on blessing others and generosity. Amen. Dan saya rasa itu penting untuk kita bisa dapatkan dan nanti ke depannya saya rasa tahun-tahun yang dimakan sama belalang Tuhan akan bisa ganti berkali-kali lipat selama pengharapan kita ada sama Dia. Dan saya baca buku ini judulnya Abundance. Abundance ini buku yang baik. Yang ngarang adalah Diamandis sama Kotler. Dia juga bilang bahwa masa depan itu the future is better than you think, dia bilang di situ. Dan saya rasa kita kan bukan jadi prophet of doom ya yang memberitakan kabar buruk gitu loh. Karena kita kan membawa kabar baik kepada orang lain. And the future is still bright. Saya rasa untuk orang yang ada dalam Dia dan ini semua akan berakhir dan dia ngomong salah satunya tentang bahkan health. Dia bilang dengan ini semuanya akan ada research, trillions of dollars of research di bidang medical dan ini akan membawa turun dalam segala macam penyakit, bahkan bukan cuma COVID, banyak penyakit yang lain akan ada jawabannya. So human will still live longer, business gonna still expand. Kenapa? Karena Tuhan, kita adalah Tuhan yang kreatif dan Dia akan memberikan creativity itu dalam kehidupan kita. Yang sekarang yang harus kita lakukan adalah maintain faithful attitude. Bahwa saya nggak kehilangan my hope, saya nggak kehilangan my faith, because I know Dia bukan hanya the Lord of the present, tapi Dia Omega. And I still believe that the future is bright even for business people. Sekarang nggak tahu gimana, tapi nanti Tuhan akan kasih jalan keluar. Wow. So we have to be faithful. Kita harus setia. The future still bright, the best is yet to come, itu ya. Saya juga katakan, Pastor Sam, teman-teman, gimana kamu
I think we have to believe that the provisions, my God still my providers. That's the bottom line. You know, He is our providers dalam segala hal dalam kehidupan kita. It's amazing sekali itu ya. Pastor Dan, anything insight yang bisa dibagikan untuk menguatkan kita semuanya di tengah-tengah COVID ini? Well, pertama-tama ya, yang menurut saya suatu hal yang sangat baik adalah bagaimana the church is challenged to be the church, to be the real church. Saya rasa ini global ya, banyak there's a push of bagaimana gereja-gereja udah makin lama sehingga kita lebih banyak seperti pertunjukan atau konser, hanya itu saja, tapi tidak mengembalakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di Yeskiel 34 itu celaan Tuhan mengenai gembala-gembala yang nggak baik, tapi dari situ kalau kita baca kebalikannya, sebetulnya itu kan job description-nya gereja ya. Di sini dikatakan celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Maksudnya apa? Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi itu adalah sebetulnya job description daripada pengembalaan, yaitu menguatkan yang lemah, mengobati yang sakit, membalut yang luka, membawa pulang yang tersesat, mencari yang terhilang. So melalui lockdown ini saya rasa most of us kita mengalami hal yang sama, bahwa kita kembali kepada esensi daripada pengembalaan itu sendiri, esensi daripada gereja itu sendiri. Kalau kita selama ini nggak melakukan ini, kita selama ini tidak mengerti yang namanya connect with God, make disciples, hilang, gerejanya hilang, gerejanya tidak ada lagi. Tapi bagaimana saat ini saya sendiri mengalami di sini, betapa orang-orang itu tiba-tiba jadi apa ya, kangennya tuh kerasa banget ya, luar biasa ya. I think kalian semua juga ngalamin ya. Everybody mengungkapkan rasa kangen, kita jadi banyak WA, banyak teks. Saya belum pernah dikirimin begitu banyak makanan, misalnya di rumah itu kan nggak model di Amerika sini kan. Sekarang ini tiap hari ada yang tahu-tahu naruh di depan rumah gitu. Like so cute gitu ya. Ada satu orang kemarin dia udah mungkin bingung, dia datang pagi-pagi nganterin masker gitu karena dia bisa dapat somehow ngasih masker. 3 jam kemudian dia datang bawain babi kecap. Saya sampai bingung. Pertama dia mau menyelamatkan hidup saya, kedua dia mau mencelakakan saya. Wah, tapi saya bersyukur bahwa ada hubungan yang erat yang terjadi, dan ini bukan hanya jemaatnya saya juga melakukan yang sama, antar jemaat juga terjadi, sesuatu yang manis yang udah mulai tidak merupakan budaya di Amerika sini, tiba-tiba bisa terjadi lagi gitu. Saya kira ini satu pembicaraan yang penting ya untuk teman-teman, untuk jemaat Tuhan. Saya bisa summary dari semuanya, baik dalam pelayanan, rumah, bisnis, all challenge of the pastors. Kita diajak untuk serve sih, untuk diajak untuk melayani, ya kan? Baik dalam pelayanan kita diajak untuk mulai care kepada orang lain. Di tengah-tengah COVID-19 ini, atribut dan karakter Kristus muncul tanpa mereka sadari atau secara intentionally kita mau diproses oleh Tuhan. Saya mau akhir dalam sesi ini teman-teman, Matius 5, 14-16. Saya garis besar saja ayat 16. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita bukan AFJ, bukan sekedar duduk mendoakan, tapi saya thank you semuanya bagaimana AFJ Global, baik secara lokal masing-masing maupun secara global, do something for your komunitas untuk
berbuat sesuatu untuk komunitas kita tanpa mandang suku, agama, ras, kita just serve. Ini adalah sesuatu yang mungkin nanti kita akan bicarakan. Saya ingin tunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh AFGF Peduli COVID bersama dengan World Harvest, baik dari Bandung, baik dari Surabaya, Semarang, Los Angeles, seluruh Amerika. Nggak bisa kita masukkan semuanya, tapi this video will give you a glimpse a little bit what God do through us dalam masa-masa COVID-19. Let's watch this video. Wow, di seluruh Indonesia kita bergerak bersama-sama tanpa harus dikoordinasikan satu dengan yang lain, tapi ini adalah the essence, DNA daripada gereja AFGF sendiri, yaitu compassion, bersama dengan World Harvest di Amerika, di Indonesia, di Europe, AFGF globally yang ada di semua mancanegara. Mungkin secara singkat saja dari teman-teman, bagaimana Matius 5 ayat 14-16 ini, when we serve all, waktu kita melayani bersama-sama. Maybe just tell us a little bit whatever you do and then just wrap up di dalam Matius 5 ini. Pastor Semi, silakan. Ya, yang kita lakukan adalah waktu itu ada kekurangan APD dan kemudian kita order sekian ratus. Tetapi kemudian setelah itu kan ada begitu banyak malah banjir ya di mana-mana, banyak sekali alat kesehatan dan sebagainya, sehingga saya rasa bukan hanya kita mengumpulkan resources yang bisa kita bagikan, tapi kita lebih banyak ke bertanggung jawab itu sampai di tangan yang tepat. Sehingga kalau memang itu sudah banyak, kemarin kita kirim 100 ke Larantuka ya di Nusa Tenggara Timur. Wow. Karena di Bandung udah banyak, dan kemudian sampai Jerusalem kita lah, kota kita sendiri kita benahi, supir ojol setiap hari ratusan. Kita ada paket sembako dan sebagainya. Tapi kemarin bisa memberkati bahkan Batam dan nanti ke depannya mungkin Kepulauan Riau. Dan saya rasa di sini justru Tuhan membuka akses kemana yang sebelumnya kita nggak tahu. Kita bisa menolong betul-betul sekarang tanpa batas untuk menolong orang, bahkan nggak perlu keluar dari rumah. Bahkan di sini saya sangat-sangat senang untuk lihat orang yang saya tahu bisnis dia lagi kena, tetapi dia tetap melakukannya di garis depan untuk menolong orang lain. Dan di situ kasih Kristus betul-betul nyata dalam kita semuanya. Itu yang saya alami. Wow. Di Semarang, Pastor Budi, bisa ceritakan? Ya, kita mulai, thank you Pastor Jimmy. Kita memang mulai dengan pertama menyisir jemaat kita sendiri, apakah ada di antara jemaat kita yang membutuhkan pertolongan. Ya, jadi sebenarnya kita membuat satu hotline number. Semua hotline itu, semua komunikasi kepada jemaat lewat satu nomor, baik yang ingin dibantu maupun yang ingin membantu. Nah, setelah kita menyisir semua jemaat kita, kemudian juga kita menyisir dokter-dokter yang ada di jemaat kita. Kita tanya apa yang mereka perlu bantu, dan kita membantu mereka banyak sekali, dan mereka sangat bersyukur ya. Kemudian seperti tadi Pastor Semi katakan, kita juga membantu beberapa rumah sakit dengan APD, tapi saya kira sama di banyak tempat APD-nya sudah mulai cukup. Nah, kita sekarang mulai melihat bahwa eventually kita harus akan membantu juga masyarakat di sekitar kita ya. Jadi pasti dampaknya akan ke arah ekonomi, khususnya juga bagi masyarakat ya. Banyak orang-orang yang bekerja harian, yang income-nya harian, otomatis mereka akan sangat terdampak, dan saya kira
Itu next phase yang akan kita lakukan di Semarang. Kita sedang menyiapkan untuk bisa turun dan membantu masyarakat yang terdampak oleh karena Wow. COVID-19 ini, Pastor Jimmy. Thank you. Surabaya, Pastor Ray, seluruh Jawa Timur, silakan. Ya, awal-awal itu kita juga merencanakan banyak hal, tapi Tuhan juga kasih hikmat bahwa yuk kita bantu mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi yang pertama kita data jemaat-jemaat kita siapa yang memang membutuhkan, dan kita mau gerakan dari akhir-akhir untuk menanyakan mereka, baik di satelit pusat maupun di satelit-satelit dan lain sebagainya. Dan kita juga menggerakkan di satelit-satelit kita kirim uang untuk mereka beli sembako untuk awal-awal. Jadi setiap gereja, baik di Surabaya mau satelit-satelit sampai Ponorogo, kemudian NTT, bahkan juga di tempat-tempat lain, itu biarlah rumah Tuhan ini jadi storehouse, rumah perbendaharaan untuk membantu mereka. Dan kemudian kita juga melalui bersama-sama di Jatim, melalui Ibu Gubernur, kita serahkan APD, bantuan kita, dan juga vitamin-vitamin. Dan saya senang istri saya bersama para mbak-mbak Tuhan lainnya, istri-istri mereka menyiapkan vitamin-vitamin. Setiap kita volunteer yang melayani dibeli satu vitamin C. Dan itu cara kita untuk kita memberkati Yerusalem kita, hamba-hamba Tuhan dan orang-orang yang terlibat, pemimpin kita kasih dulu supaya mereka punya inisiatif pribadi juga. Karena mereka sehat, mereka bisa memikirkan orang lain. Dan saya senang banyak inisiatif pribadi buat mereka. Dan akhirnya APD kita udah bisa lakukan rumah storehouse. Jadi kita mulai dari Yerusalem, Yudea kita, Samaria, dan kemudian kita sampai diterima oleh Gubernur Jatim. Kita menyerahkan bantuan APD, dan saat ini kita yang dibutuhkan adalah face shield ya. Dan itu kita jadikan proyek para iCare leaders. Kita minta siapa yang bisa, karena kita mau menyediakan 10.000, dan itu jadi proyek buat para iCare untuk mengumpulkan. Kita kirim semua bahannya dari gereja, kita pakai ojol, atau kalau ada jemaat kita yang memang punya delivery atau jadi supir ojol, itu kita sengaja pakai mereka supaya mereka juga diberkati, mereka hidup, dan kita kirim ke rumah-rumah iCare leader. Amazing. Pastor Dan, gimana World Harvest USA? Ya, cukup seru sih. Di sini di Amerika lain ya. Kita cukup kenanya keras sekali di sini. Tapi yang pertama-tama aneh sih memang. Yang pertama-tama bikin panik semua orang itu toilet paper nggak ada lagi. Bayangkan toilet paper di semua supermarket tidak ada. Kemudian of course paper towel dan sebagainya. Nah, kita menyediakan, kita umumkan di gereja toilet paper. Kita punya toilet paper, paper towel, kemudian kita berikan secara gratis semua. Mereka tanya, ada suggested donation nggak? Saya bilang nggak ada. Pokoknya kalau mau donate ya free will, tapi kita nggak jualan, kita mau memberkati. Jadi kita selama ini betul-betul jemaat kita take care gitu ya. Dan kemudian yang sangat dibutuhkan sekarang ini masker. Ya. Masker ini benar-benar nggak ada di sini, nggak ada sama sekali. Jadi saya berusaha dari teman-teman semuanya semuanya gotong royong lah cari gitu ya, dan akhirnya kami bisa dapat beberapa sedikit demi sedikit. Yang pertama-tama saya tawarkan semuanya kepada semua IFGF pastors di seluruh Amerika dan Kanada. Dan saya kemarin 2 hari yang lalu sudah mengirimkan ribuan masker ke semua IFGF di USA dan Kanada, pastor-pastor kita semuanya. Kita kirim 1.000 ke New York dan sebagainya. Dan kemudian kita juga membantu saudara-saudara di India. Kalau di India keadaannya, kalau di Amerika kan yang ditakutin betul kan virusnya. Kalau di India yang dampak paling besarnya bukan virusnya, tapi dampak ekonomi karena lockdown. Jadi sekarang ratusan anak-anak kecil nangis di jalan-jalan karena nggak punya makanan. Nah itu kita membantu gereja kita di India untuk ngasih makan dan sebagainya. Gambar-gambarnya saya udah kirim di Pakistan juga. Thank you. Wow, amazing. Sudah kalau kita mendengar kesaksian demi kesaksian ini, saya tahu banyak sekali kebutuhan. Tapi Anda dan saya bisa just do whatever God call you to do. Simple, small act matter. Hal-hal yang kecil sangat berarti bagi kita semuanya. Pastor Budi, Pastor Ray, Pastor Denny, Pastor Sam, thank you so much untuk waktu Anda, insight-insight yang Anda berikan untuk seluruh jemaat IFGF globally dimanapun mereka berada, maupun teman-teman tubuh Kristus dimanapun kita berada. Yuk kita jadikan suasana
COVID-19 ini menjadi sesuatu yang kita bisa skill up, kita bisa bangkit, kita bisa seperti Matius 5, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang sehingga mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan baikmu dan bisa memuliakan Bapa.